life is fine somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Rival kita di round 3 kualifikasi Piala Dunia memang berat. Namun di Piala AFF, tim seperti Vietnam lah yang menjadi rival terberat Indonesia yang tergabung di grup B. Ya, memang tak bisa dipungkiri juga ya coy, karena kita sekarang mode kejutan. Jadi merendah saja dulu deh. Soalnya Sintayong akan menurunkan skuad yang mayoritas U22. Meski begitu banyak juga pemain abroad yang dipanggil. Dan dari pengumuman kemarin, ada 2 pemain senior yang akhirnya dipanggil. Kabar inilah yang membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik bisa bernafas lega setelah sebelumnya berpikir Indonesia akan mengerahkan kekuatan penuh. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini kini justru pede bisa mengalahkan Indonesia. Berbeda dengan Thailand, Raja Piala AFF ini justru tetap mewaspadai Indonesia dan menilai jika semuanya tetap bisa bersaing. Lantas seperti apa persaingan ketat di Piala AFF 2024? Let's go, kita ulik bareng-bareng. Dengan bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia, memang menjadikan timnas Indonesia sebagai tim paling sibuk di Asia Tenggara ketika jeda internasional. Meski begitu, PSSI tetap berupaya mempersiapkan skuad untuk berlaga di Piala AFF 2024 yang sejatinya kini sudah bergulir. Namun ditunda dan baru akan bergulir pada bulan Desember mendatang. Pergeseran jadwal ini dikarenakan Indonesia sedang sibuk tadi dan panitia berpikir agar kita bisa persiapan. Namun siapa sangka, Sintayong akhirnya tetap membuat keputusan untuk membawa skuad U22 saja. Memang, hampir seluruh pemain senior sudah kembali ke klubnya masing-masing. Ditambah ini cuma turnamen Asia Tenggara yang tak masuk FIFA Matchday. Pastinya tak bakalan diizinin sama klubnya. Meski begitu, Sintayong memutuskan tetap membawa 7 pemain abroad, yang mana 2 diantaranya masuk kategori senior, yakni Kapten Asnawi dan Pratama Arhan, yang mana umur mereka 25 dan 23 tahun. Sementara pemain abroad lain yakni Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, Rafael Struijk, Ivar Janner, dan Justin Hubner. Selebihnya penggawa timnas yang dipanggil untuk menjalani TC semua berada di bawah 22 tahun. Bahkan melihat dari perhitungan umur rata-rata, skuad Garuda berada di angka 20,4 tahun. Ya jauh di bawah rival-rival lain yang kebanyakan bawa pemain senior. Sebenarnya, training camp alias pemusatan latihan skuad Garuda untuk Piala AFF sejatinya dilaksanakan pada 27 November ini. Namun akhirnya diundur sehari karena ada pemilihan kepala daerah yang terjadi secara serentak di Nusantara. Akhirnya TC yang dilaksanakan di Bali pun akan digelar sehari setelahnya atau tepat pada 28 November besok. Melihat berita-berita skuad Garuda tak akan mengerahkan kekuatan penuh, Vietnam adalah tim yang paling senang teman-teman, sebab mereka menganggap Indonesia sebagai rival terkuat grup B di Piala AFF, atau yang kini disebut ASEAN Cup. Memang secara level bisa dilihat, jika Indonesia satu-satunya yang bisa dibilang setara sama Vietnam, sedangkan tim lain di bawah lah ya, tim-tim berat lain kebanyakan ngumpul di grup A. Hal ini membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik langsung memberikan tanggapan setelah mendengar laporan tersebut. Menurut juru taktik asal Korea Selatan ini, sekarang Vietnam sudah sangat mungkin mengalahkan Indonesia. Kim Sang-sik makin pede setelah Indonesia akhirnya tak menurunkan skuad utama. Timnas Indonesia sangat kuat berkat bintang-bintang naturalisasi. Tetapi, jika dipersiapkan dengan baik, Vietnam masih punya peluang untuk menang, ujar Kim Sang-sik dikutip dari superball.com. Sementara itu, melihat hal ini media Vietnam juga ikut memberi tanggapan yang cukup menohok. Mereka menilai timnas Indonesia nggak ada bintangnya. Pada 25 November lalu, timnas Indonesia mengejutkan semua orang dengan daftar 33 orang menuju Piala AFF 2024.
Bahkan bintang-bintang yang bermain di turnamen domestik seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri semuanya absen. Tulis laporan dari Soha. Ini tak mengagetkan sih. Timnas Vietnam yang biasa dipanggil Nguyen ini memang sedari awal sangat niat mempersiapkan skuadnya untuk mengarungi Piala AFF. VFF selaku federasi sepak bola di sana bahkan menargetkan timnya wajib untuk membawa pulang piala alias harus juara. Jelas, beban yang harus dipikul oleh Kim Sang-sik sangatlah berat, sehingga Vietnam pun memutuskan untuk melakukan persiapan panjang. Bahkan, Nguyen sudah mulai tisi duluan loh teman-teman. Sejak beberapa hari yang lalu, skuad asuhan Kim Sang-sik sudah berada di Korea Selatan untuk bisa mendapatkan porsi latihan yang meningkat. Jelas ini mah mereka niat banget coy. Vietnam lupa, masih ada Marcelino dan pemain senior lain. Secara umur, memang skuad Garuda muda-muda banget ya. Namun secara kualitas dan pengalaman, tak bisa dipungkiri banyak pemain yang sering bermain di timnas senior. Tak hanya pemain abroad seperti Marcelino dan pemain abroad saja, namun dua nama, Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka, bisa saja membuat kejutan di level ASEAN, ya kan? Karena total ada 9 pemain yang sudah pernah bermain di timnas senior. Tentu kita tetap akan bisa bersaing di Piala AFF. Apalagi pemain-pemain senior ini secara kualitas, chemistry hingga mental juga sudah terbentuk ketika ikut di round 3 kemarin. Seperti Marcelino yang pastinya sudah punya rasa percaya diri yang lebih bagus setelah mencetak 2 gol ke gawang Saudi kemarin. Tapi harus digarisbawahi, pemain abroad belum pasti bisa datang semua. Seperti Rafael Struijk yang kabarnya baru akan dilepas Brisbane Roar ketika sudah lolos ke babak semifinal. Yang berarti akan absen di babak grup menghadapi Vietnam. Thailand ingatkan Vietnam, gak usah banyak gaya. Musuh bebuyutan akan saling sikut-menyikut, pasti akan ada. Terlebih melihat Vietnam yang kepedean untuk juara, nampaknya membuat Thailand juga geram. Tak bisa dipungkiri, Thailand adalah rajanya Piala AFF. Mereka tak bisa disepelekan oleh tim manapun, meski tak satu grup dengan Indonesia dan Vietnam. Namun menurut penilaian Presiden Federasi Thailand, Madam Pang, Indonesia tetap menjadi kejutan di Piala AFF. Skuad U22 tak menjamin Vietnam akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Justru Vietnam bisa saja diberikan kejutan sih. Apalagi yang meremehkan itu biasanya teledor sendiri. Makanya Indonesia kini juga biasa-biasa aja di Piala AFF. Nggak terlalu berharap lebih lah ya. Kalau sesuai target PSSI bisa melaju ke final, ya disyukuri. Dan kalau juara, dirayakan, ya kan? Selain itu, mantan pelatih Thailand yang pernah juara AFF Alexander Polking juga mengingatkan Vietnam agar hati-hati. Polking sendiri sebenarnya mendukung Vietnam karena ia kini sedang melatih salah satu klub di Liga Vietnam, Chong An Hanoi FC. Jadi jelas ia tak mau Vietnam teledor pastinya. Ya, terlepas dari apa kata rival, sebenarnya ini AFF bukan jadi target utama kita lagi ya kan? Ini jadi waktu untuk para pemain muda mengembangkan mental serta pengalaman di level Asia Tenggara. Jadi, perlu diingat, jika kita jangan mematok harapan setinggi langit seperti AFF sebelumnya. Mau menang, kalah, atau bahkan juara, kita harus tetap dukung sepenuhnya coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.